Iya. Eh, Baik nih ya, kebetulan kita baru ketemu lagi nih ya di bulan ini ya, soalnya minggu kemarin saya nggak bisa ngisi nih. Iya, kemarin sama Mbak Karina. Ya Oke, betul. Mas Rio, kita langsung aja mungkin di sini Sobat IDX yang udah nonton juga udah penasaran nih untuk mau tahu lagi untuk tahu market update kita kurang lebih selama sepekan yang lalu. Bisa langsung aja nih Mas Rio, kira-kira apa aja sih market update kita dan pergerakan IHSG kita kurang kurang lebih sepekan yang lalu, Mas Rio? Oke, nah untuk terkait mungkin ya, untuk mungkin pertama mungkin ke indeks kita dulu nih. Mungkin kalau secara pergerakan indeks kita so far ya IHSG ini cukup memuaskan ya. Kalau kita lihat kembali semenjak mungkin bisa dikatakan ya hampir sepekan ini so far mencatatkan bisa dikatakan rally nih. Jadi trennya masih bullish nih. Jadi secara tidak langsung ini fasenya sangat bagus dan ditambah lagi mungkin kalau teman-teman perhatikan atau Bapak Ibu sekalian yang mungkin ikutin market beberapa waktu kemarin juga memang ini cukup menarik karena breakout resisten dari IHSG itu di 6.700 dan sejauh ini cukup tertahan ya di 6.800 nih. Jadi secara tidak langsung ini cukup bagus nih ya. Nah, dan overall mungkin kalau kita based on closing hari ini bisa dibilang nih IHSG itu lagi uji resisten keduanya dia itu di 6.820. Jadi kalau besok nih perdagangan di Jumat nanti masih bisa bertahan di atas 6.820 atau breakout 6.820, tidak menutup kemungkinan IHSG kita bisa ke 6.900 bahkan sampai ke 7.000. Jadi ini secara tidak langsung memang sangat bagus. Tapi balik lagi ya, ini kalau besok uji resisten malah tertahan, ya teman-teman juga harus persiapkan adanya potensi pullback di situ atau terkoreksi. Nah, terkait sentimen mungkin yang mendorong IHSG ya selama sepekan ini mungkin nggak jauh-jauh nih. Mungkin kalau kita perhatikan dari pekan kemarin, mungkin pekan kemarin ini masih nggak jauh-jauh dari adanya kondisi seperti mungkin teman-teman perhatikan di pasar pun juga mungkin memperhatikan adalah seperti data inflasi, terus juga ada beberapa data-data ekonomi lainnya seperti manufaktur, keyakinan konsumen, itu yang rilis di sepanjang pekan kemarin bahkan sampai bisa dikatakan hari Kamis ini ya. Jadi overall nih memang data ekonomi ini masih mempengaruhi dan mungkin kalau kita beralih mungkin ke data-data ekonomi yang sudah rilis relatif positif ya. Yang mungkin kalau kita kembali mungkin data yang terbaru ini baru rilis semalam itu data inflasi Amerika Serikat cukup memuaskan di mana perkiraan para pelaku pasar bahkan juga lembaga-lembaga ekonomi itu memperkirakan inflasi AS itu bisa ke kisaran 3,1%, tetapi ini malah lebih dalam, cuma beda 0,1% atau 10 BPS, itu hanya sebesar 3%. Jadi secara tidak langsung ini cukup bagus, dan mungkin kalau teman-teman kita bandingkan ya dengan tujuan The Fed dan juga mungkin statement-statement The Fed ini malah cenderung pelaku pasar mulai memperkirakan The Fed akan less agresif di sini. Kenapa? Yang pertama, dengan inflasi turun ke 3%, itu hampir menyentuh target atau bahkan memenuhi target dari The Fed itu di kisaran 2% untuk inflasinya. Target mereka itu di 2%. Nah, dengan sekarang di 3%, tidak menutup kemungkinan untuk bulan-bulan berikutnya atau di sisa bulan di tahun 2023 ini, inflasi bahkan bisa turun lebih dalam dibandingkan target The Fed sendiri. Nah, dengan target tersebut sudah mau hampir tercapai, tidak menutup kemungkinan untuk The Fed sendiri akan lebih less agresif di sini. Simpelnya seperti apa sih? Kalau simpelnya mungkin dari bulan Juni kemarin The Fed mempertahankan suku bunga acuan, ya nggak menutup kemungkinan untuk bulan kedepannya bisa menurunkan, bukan menahankan lagi, bisa menurunkan. Walaupun balik lagi ya, mungkin teman-teman perlu catat juga atau mungkin perlu teman-teman ingat juga, di mana di FOMC The Fed di bulan Juni kemarin itu bahkan mereka sudah memberikan clue atau petunjuk bahwa memang The Fed rate sendiri atau suku bunga acuan The Fed itu masih ada potensi dinaikkan sebanyak 2 kali. Nah, jadi paling tidak nih mungkin kalau kita based on jadwal The Fed sendiri yang akan nanti ada FOMC itu di bulan Juli ini, di akhir bulan Juli, lalu di bulan September, itu tidak menutup kemungkinan mereka akan menaikkan suku bunga acuan mereka sebanyak 2 kali, yaitu di bulan Juli dan September, lalu baru diturunkan di bulan Oktober atau November. Nah, ini setidaknya ini memberikan harapan ya, kalau mungkin nanti turun ya secara tidak langsung ya, ekonomi yang lain juga akan lebih bagus. Dan kalau kita beralih juga mungkin ke Indonesia sedikit di sini, BI aja juga mempertahankan suku bunga acuan nih dari awal tahun. Nah, kalau The Fed turunin ya BI ya bakal turunin juga ya. Jadi secara tidak langsung ini sangat bagus. Jadi mungkin teman-teman ibaratnya nih ya, ini agak masuk ke pandangan masyarakat di mana kalau teman-teman ibaratnya lagi ambil KPR, nah itu lagi pengen beli rumah, nah itu potongan bunganya akan lebih kecil di situ. Jadi secara tidak langsung sangat bagus di situ. Nah, ini mungkin perlu teman-teman cermati ya. Ini so far sentimen positif, dan kalau kita beralih juga mungkin ke data-data di kawasan Eropa juga sama. Ini so far juga data-data yang keluar juga terbilang positif, seperti tingkat ZEW ekonomik dari Eropa, itu mungkin bisa dikatakan singkatnya adalah tingkat kepercayaan ekonomi dari masyarakat dari kondisi di Eropa, itu mengalami peningkatan. Nah, itu secara tidak langsung juga sangat bagus.
di tengah kondisi Eropa ya, data-data yang rilis mereka tuh di pekan kemarin itu cukup menyedihkan atau mungkin sangat mengkhawatirkan. Nah, tapi ini dari masyarakat juga cenderung relatif positif di situ, jadi secara tidak langsung cukup meredam kondisi-kondisi negatif tersebut. Lalu mungkin yang agak mungkin menjadi favorit teman-teman dari pekan kemarin ya, itu adanya rebound nih ya, rebound energi di sini, baik dari komoditas, terutama dari minyak ya, minyak dan CPO nih. Nah, minyak rebound dari pekan kemarin ini cukup memuaskan, mungkin teman-teman juga sempat koleksi mungkin ya saham-saham di sektor energi, karena memang terutama di minyak tuh sempat rebound karena ada rencana dari Arab Saudi dan juga Rusia untuk memotong supply mereka sebanyak 1 juta barel per hari, itu secara tidak langsung mendorong harga mereka atau harga minyak pun baik dari Brent maupun juga crude oil mengalami peningkatan. Lalu ditambah lagi data kemarin baru rilis itu data inflasi AS yang juga mendorong juga nih harga minyak pun juga ikut naik, dan mungkin kalau kita beralih juga ke komoditas lainnya seperti CPO juga relatif memuaskan karena ini mungkin satu sisi juga sama kayak hukum supply demand ya, di mana supply di minyak di Malaysia atau lebih tepatnya CPO di Malaysia itu di bulan Juni turunnya cukup dalam 6% ya secara year on year. Nah, itu secara tidak langsung juga kalau suplainya turun tapi di mana sama ya harga pun juga ikut naik. Nah, itu secara tidak langsung menjadi nilai bagus nih di sini ya untuk teman-teman mungkin yang meminati CPO dan juga masuk ke consumer itu cukup memuaskan. Nah, jadi overall memang nih data-data yang rilis ya, yang sudah rilis baik dari terutama masih so far masih dari luar negeri itu cukup memuaskan. Dan mungkin kalau teman-teman juga perhatikan juga nih ya, satu data lagi yang baru rilis tadi banget jam 10 pagi, itu adalah data dari kondisi neraca perdagangan Tiongkok, di mana neraca perdagangan Tiongkok ini malah mengalami peningkatan di bulan Juni ke 70 miliar US dollar, tetapi ekspornya mungkin teman-teman perhatikan ya, di sini ekspor mereka masih minus 12,4%, dan impor mereka juga sama minus 6,8%, jadi secara tidak langsung nih demand di sana juga mulai terpukul ya, dan ini secara tidak langsung juga agak berdampak, dan mungkin kalau berdampaknya ke apa sih? Nah, nanti berdampaknya itu mungkin ke sektor-sektor komoditas, simpelnya seperti batu bara, terus juga CPO dan juga nikel itu sangat terdampak, walaupun mungkin saat ini lagi ada rebound, karena memang sangat bagus momentumnya, ditambah lagi mungkin kalau teman-teman sempat dengar nih juga ada satu sentimen, itu terkait komoditas di El Nino, atau teman-teman ada namanya musim, ngomongnya apa ya, kondisi cuaca El Nino, atau bisa dikatakan musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, itu cukup positif nih di sini. Positifnya kemana sih? Mungkin ini arahnya ke batu bara. Kenapa? Karena kalau kondisinya lagi kering atau lagi panas, musim panas yang berkepanjangan, secara tidak langsung tambang-tambang batu bara itu lebih optimal beroperasinya dibandingkan kondisi di tahun kemarin itu La Nina. Nah, La Nina itu di mana curah hujan yang berkepanjangan. Nah, jadi kalau hujan yang berkepanjangan, tambang-tambang batu bara itu paling susah beroperasinya. Karena simpelnya karena batu bara lebih gampang licin. Jadi kalau lagi basah ngangkutnya lebih susah, terus juga secara distribusinya itu kan masih pakai truk tuh, jalannya juga bukan aspal. Nah, itu akan lebih sulit untuk mendistribusikan batu bara tersebut. Nah, dengan kondisi yang panas saat ini atau kemarau berkepanjangan nanti, ini mendorong batu bara paling tidak suplainya bisa kembali pulih. Nah, itu jadi secara langsung juga diharapkan juga nih ya, dengan perlahan-lahan juga Tiongkok juga memotong suku bunga acuan mereka, diharapkan juga konsumsi mulai meningkat. Nah, jadi secara tidak langsung emiten batu bara atau mungkin sampai kuartal keempat nanti mungkin teman-teman bisa melihat kembali nih emiten batu bara paling tidak ada rebound walaupun tidak sesignifikan di tahun kemarin ya. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan. Nah, tapi kalau dampaknya ini juga agak menyangkut CPO lagi nih ya. Ini agak balik lagi ke CPO, track back lagi ke CPO. Kalau secara long term kemarau berkepanjangan itu malah jelek untuk CPO. Kenapa? Karena tanamannya bakal kering di situ. Nah, jadi CPO akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil panen di situ. Jadi itu sangat berbahaya. Nah, jadi ini balik lagi, ini ada plus minus terkait El Nino tersebut. Jadi so far teman-teman bisa memanfaatkan kondisi saat ini, di mana ada rebound-rebound kecil, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk koleksi saham-saham tersebut. Mungkin seperti yang Mbak Sari ya, terkait sentimen-sentimen ini mungkin ya untuk pekan ini. Oke, terima kasih Mas Rio. Jadi tadi dari yang dijelaskan dari Mas Rio tadi bisa kita ketahui ya teman-teman kalau fase untuk market kita ini masih bagus ya. Salah satunya tadi itu ada pengaruh dari market global dan juga pengaruh market domestik, di mana suku The Fed itu ada kemungkinan untuk dinaikkan sebanyak 2 kali dan diturunkan kembali di bulan Oktober nanti ya Mas. Perlu dicatat untuk harapannya. Ya, dengan harapannya. Ya. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, mungkin ini tadi ada pertanyaan dari Sobat IDX di sini mau bahas tentang saham unik nih. Mungkin ini ada kaitannya juga sama Mas Rio singgung tadi tentang pertambangan mungkin Mas.
Oke, nah untuk mungkin ini juga karena balik lagi ya, mungkin unik juga jatuhnya mungkin ke arah basic materials, jadi ini mungkin akan berpengaruh sekali. Simpelnya mungkin seperti ini, saya agak kasih gambaran lagi nih ya. Nah untuk unik saya kan memang jatuhnya ke basic materials dan kondisinya nih simpel lagi nih, data yang sudah keluar tadi seperti Tiongkok tadi kan ekspornya malah minusnya lebih dalam nih ya, malah turun lebih dalam itu minus 12,8 maaf koreksi 12,4% secara year on year, minusnya lebih dalam dibandingkan bulan Mei kemarin, jadi secara tidak langsung juga ini sangat berpengaruh ke Indonesia karena Indonesia sendiri kita ekspor ke Tiongkok itu cukup besar. Nih, jadi nih ekspornya sendiri bukan semata-mata batu bara doang. Nikel pun juga sama. Basic materials tuh kita juga cukup terbilang banyak di dalam negeri dan kita ekspor ke luar negeri. Nah, kalau dari Tiongkok sendiri negara manufaktur yang cukup besar aja mengalami permasalahan ekonomi, ya secara tidak langsung juga basic materials akan berpengaruh atau mengalami masalah juga di sini. Nah, tapi kalau kita based on fundamental tadi memang sangat terbilang mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat kondisi juga nih mungkin secara long term cukup terbilang bagus, relatif bagus. Kenapa? Simpelnya tadi sudah saya mention ya terkait El Nino tersebut itu juga secara tidak langsung ada potensi yang sangat bagus untuk long term. Itu juga tidak menutup kemungkinan untuk basic material lainnya selain energi batu bara itu juga ada potensi meningkat. Dan kalau kita based on basic material juga kan ada nikel juga di sini. Nah nikel kan kalau kita based on long term banget ini juga ada electric vehicle nih di sini atau baterai listrik itu juga sangat mempengaruhi kondisi nikel. Nah itu secara tidak langsung demand akan nikel pun juga akan tetap meningkat di situ perlahan secara bertahap ya dari tahun ke tahun. Nah itu cukup bisa teman-teman perhatikan. Nah kalau based on teknikalnya unik ini agak nyerempet ke teknikalnya ya. Nah untuk teknikal sendiri mungkin untuk unik saran saya mungkin lebih berhati-hati kalau mungkin teman-teman yang mungkin sudah punya saham unik atau sudah hold cukup lama atau mungkin sudah punya di portofolio teman-teman itu mungkin teman-teman sudah mulai bisa mempertimbangkan untuk taking profit. Simpelnya seperti ini, karena kondisi saat ini, kalau based on technical, ini sudah rawan profit taking. Dilihat dari mana? Yang pertama dari MFI, terus ada indikator stokastik RSI, itu juga ditambah MACD, relatif sudah mengindikasikan ada potensi pullback di situ. Nah, jadi ini secara tidak langsung, kalau teman-teman yang sudah punya saham unik, bisa pertimbangkan profit taking, paling tidak untuk levelnya di kisaran 200 sampai 205. Itu teman-teman bisa pertimbangkan taking profit di area tersebut. Nah, kalau teman-teman yang ibaratnya mau masuk sekarang, karena tadi saya juga sarankan ada potensi rawan profit taking atau rawan koreksi, saran saya teman-teman yang ingin masuk lebih wait and see dulu. Simpelnya teman-teman wait and see bisa pertimbangkan nih untuk level supportnya ya. Dari unik itu di 145 sebagai level supportnya, lalu level pivotnya itu di kisaran 180, lalu untuk level resisten itu di kisaran level tertingginya di 205 tadi. Jadi overall untuk pergerakan unik, tadi balik lagi, saya tekankan yang sudah punya bisa taking profit, yang belum punya wait and see dulu, kita lihat kondisinya seperti apa. Oke, seperti itu Mbak Sari ya. Oke, terima kasih Mas Rio. Mungkin ini ada lagi nih Mas Rio pertanyaan yang muncul dari Kak Nita Evianti. Nah, untuk sampai Pegas kapan reboundnya ESA entry mungkin untuk saham Pegas sama ESA ini kapan rebound sama entry-nya? Oke, nah untuk Pegas ya, nah ini untuk balik lagi ke Pegas mungkin pertama saya mohon maaf dulu nih ya karena saya nggak gitu cover terlalu in-depth sama Pegas, tapi kalau kita based on dari usahanya ini cukup menarik dan juga dari data-data yang bukan data sih lebih tepat ya, proyek-proyek ini kerjakan Pegas itu yang sudah saya ingat ya, dan dari mungkin awal tahun ini saya juga cek kembali untuk Pegas itu usahanya ada beberapa usaha yang bisa dikatakan atau proyek itu yang cukup menarik seperti pembangunan rumah atau jalur gas yang sudah kalau saya itu sudah terrealisasi 40% ya dari awal tahun tadi. Jadi teman-teman bisa cek lagi nih, ini data saya masih bisa dibilang outdated juga ya. Seingat saya sudah 40% proyeknya, itu juga cukup menarik dan so far ini juga dari Pegas sendiri ya, usahanya juga terbilang relatif masih oke. Dan balik lagi ini juga BUMN, jadi menurut saya masih cenderung relatif oke. Tapi untuk rebound, saran saya teman-teman bisa cek lagi seperti tadi pelaporan proyeknya, progresnya sudah sampai berapa, terus juga ada nilai investasi. Nah itu teman-teman bisa pertimbangkan karena sejauh ini proyek-proyek Pegas juga terbilang cukup bisa dikatakan sudah berkelanjutan ya. Jadi teman-teman hanya tinggal nunggu kapan selesainya. Nah itu jadi sentimen positif. Nah terkait rebound mungkin bisa dipertimbangkan bulan ini ada potensi rebound. Kenapa? Karena bulan ini biasanya tuh lebih tepatnya ya mayoritas emiten tuh akan merilis kinerja laporan keuangan mereka di kuartal kedua ini. Nah itu yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan sebagai potensi rebound. Kalau di bulan Juli ini mereka lebih tepatnya Pegas sudah merilis atau mungkin nanti akan merilis laporan keuangan kuartal kedua mereka dan bahkan di atas ekspektasi, ya tidak menutup kemungkinan untuk Pegas ada potensi rebound menjelang perilisan tersebut. Nah itu mungkin teman-teman bisa manfaatkan ya. Jadi kalau terkait Pegas, teman-teman bisa perhatikan. Kalau kita beralih ke teknikalnya untuk Pegas saat ini, saran saya juga sama. Ini juga ada indikasi turun juga. Yang pertama dari indikator stokastik RSI,
itu cenderung turun ke oversold area, ditambah lagi dari indikator MACD ada terbentuk namanya pola dead cross di situ atau indikasi dead cross, yang artinya itu indikasi ada potensi pelemahan di situ. Jadi untuk pegas malah ada potensi pelemahan lanjutan. Nah, saran saya mungkin kalau teman-teman yang mungkin sudah punya, ini masih bisa pertimbangkan, masih bisa hold. Holdnya itu selama masih tertahan di atas supportnya di 1300, itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk hold. Nah, untuk teman-teman yang ingin masuk juga sama, bisa pertimbangkan wait and see dulu. Tadi dengan level support di 1300, lalu untuk level pivotnya itu di kisaran level 1325, lalu untuk level resistennya dari saham pegas itu di kisaran 1370 atau 75 lebih tepatnya, yaitu sebagai level dari resisten dari pegas. Jadi overall pergerakan akan sideways dulu saat ini. Seperti untuk pegas. Tadi yang kedua ESA ya. Oke, nah untuk ESA tadi ditanya entry-nya kapan. Nah, entry-nya untuk saat ini saran saya sama, wait and see dulu. Kenapa? Mungkin ini juga sama ya, kalau kita based on pergerakan emiten-emiten di energi ya, ini indikasinya malah rata-rata yang saya lihat juga tadi pegas, terus tadi ada ESA unik juga sama, tadi overall juga indikasi turun. Jadi saran saya juga hampir mirip nih, ESA juga indikasinya ada potensi turun, lihat dari mana, sama stokastik RSI malah sudah terbentuk dead cross di overbought area, jadi indikasi ada potensi pelemahan di situ. MACD juga sama, malah mengindikasikan pembentukan dead cross juga. Jadi overall nih dua-duanya indikasi ada potensi pelemahan di situ. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah punya saham ESA mungkin dari waktu kemarin, karena nih saya lihat juga nih saham ESA nih dari tanggal 5 Juli ya, ini sudah rebound, bahkan rally sampai hari ini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya dari tanggal-tanggal tersebut, sebelum-sebelumnya bisa pertimbangkan profit taking saat ini. Nah, profit taking di area mana sih? Nah, di areanya itu paling tidak profit taking di kisaran 660 sampai dengan 700. Itu sebagai area profit taking teman-teman atau targetnya. Nah, kalau teman-teman yang ingin masuk atau baru ingin masuk ESA entry-nya tadi, bisa pertimbangkan wait and see dulu. Kenapa? Memang ada indikasi tadi, indikasi pelemahan. Jadi saran saya wait and see dulu dengan mempertimbangkan nih ya, level supportnya itu di kisaran level terdekat 550, yaitu sebagai level supportnya, pivotnya di kisaran level 620. Lalu untuk level resisten itu di kisaran level 700 sebagai level resisten dari saham ESA. Jadi overall pergerakan akan sideways dulu untuk saat ini. Seperti itu Mbak Sari. Oke, berarti terima kasih Mas Rio udah dijelasin. Jadi tadi dari penjelasan Mas Rio, memang benar ya Mas, kalau saham-saham energi sekarang itu rata-rata masih mengalami pelemahan, jadi bisa dipertimbangkan nih untuk teman-teman semua di sini. Untuk yang udah punya, untuk saham saham pegas boleh di hold dulu, dan untuk entry-nya bisa wait and see. Kalau yang untuk saham ESA tadi udah bisa mulai untuk profit taking, dan juga kalau mau masuk juga wait and see dulu ya Mas, karena masih ada kemungkinan pelemahan. Nah, mungkin Mas ini balik lagi ya Mas, tadi ada sentimen yang Mas sebutin tadi kalau ada kemungkinan suku bunga acuan The Fed itu akan dinaikkan dan diturunkan kembali, harapannya begitu kan Mas. Nah, kira-kira dari sentimen ini untuk sektor keuangan sendiri Mas, apakah terpengaruhi? Dia pengaruhnya positif atau negatif untuk sektor keuangan gitu? Oke, nah untuk sektor keuangan ya mungkin balik dulu ke secara garis besar ini relatif positif. Kenapa? Simpel tadi juga saya sudah mention banget di awal. Kalau The Fed aja udah di paling tidak ke depannya ada indikasi turun, dan juga pasar pun juga memperkirakan akan ada turun di paling tidak di tahun 2023 ini. Ya tidak menutup kemungkinan untuk BI juga mengambil langkah yang sama tadi yang seperti saya mention. Terutama lagi BI sudah mengambil langkah yang bisa dikatakan antisipatif dan akomodatif di saat yang bersamaan, di mana mempertahankan dari awal tahun suku bunga acuan di 5,75% itu relatif positif untuk kondisi ekonomi kita. Nah, secara tidak langsung juga perbankan kita juga relatif positif, dan sejauh ini saya ingat pertumbuhan kredit kita juga cukup relatif memuaskan sampai bulan Juni lebih tepatnya, itu juga cukup memuaskan. Jadi secara tidak langsung ini malah positif untuk sektor keuangan, dan sektor keuangan pun rata-rata juga langsung berdampak ya nih terkait saham-sahamnya seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI beberapa waktu kemarin pasca ada rilis data inflasi Amerika Serikat itu langsung mengalami penguatan. Nah, ini secara tidak langsung berdampak terhadap emiten-emiten perbankan kita di situ di sektor keuangan. Jadi ini cukup positif, dan positifnya juga ke depan tadi yang seperti saya juga mention, adanya potensi paling tidak nih ya, tadi kan di-mention juga nih oleh Mas Hari, ada potensi menaikkan juga The Fed selama dua kali kenaikan di tahun ini. Ya searah juga positif. Kenapa? Kalau mereka sudah menaikkan ya berarti target inflasi mereka juga sudah memenuhi di 2%. Nah, kalau 2%-nya sudah terpenuhi, ya ada mereka ngapain lagi untuk naikin. Kalau dinaikin lagi kan nanti potensinya malah mungkin teman-teman dengar namanya dari akhir tahun kemarin ya, namanya resesi, di mana inflasi masih tinggi tapi pertumbuhannya negatif. Nah, ini inflasi turun,
tapi pertumbuhannya juga ikut turun. Nah ini cukup dikhawatirkan. Nah mungkin kalau teman-teman takutnya selain resesi apa sih? Deflasi namanya, di mana inflasinya malah minus. Nah pertumbuhan minus, inflasinya juga minus. Nah itu yang paling parah. Jadi kalau inflasi sudah menyentuh target 2%, ya The Fed sudah tidak ada kepentingan lagi. Jadi secara langsung di-cut juga atau dipotong suku bunga acuannya diturunkan secara bertahap. Ya secara tidak langsung nanti pertumbuhan ekonomi mereka juga akan kembali pulih. Nah itu secara tidak langsung juga pengaruh ke Indonesia juga sama. Jadi overall ini malah positif. Jadi untuk sektor keuangan juga secara long term positif, dan tadi juga saya sudah kasih contoh simpelnya, kalau misalnya suku bunga acuan turunin ya KPR turun di situ. Jadi teman-teman juga minat, mungkin masyarakat lebih tepatnya akan mengambil pinjaman akan lebih tinggi. Jadi secara tidak langsung pertumbuhan kredit pun juga akan lebih meningkat di menjelang lebih tepat akhir tahun atau kuartal keempat nanti. Jadi ini overall cukup positif untuk sektor keuangan. Seperti itu Mas Ari. Oke, terima kasih Mas Rio udah dijelasin detail banget. Kayaknya kita langsung masuk aja nih ke stock picking. Kayaknya udah ditunggu-tunggu nih sama Sobat IDX di sini. Kira-kira dari Mas Rio-nya sendiri atau dari Pintraco Sekuritas, apa aja stock picking yang bisa diperhatikan atau dipertimbangkan oleh Sobat IDX di sini, Mas? Oke, nah untuk stock picking nggak jauh-jauh sih dari yang tadi saya mention juga nih ya, ada masuk sektor keuangan karena bisa dikatakan kita manfaatkan momentum saat ini di mana lagi momentumnya rebound, beberapa emiten dan juga sentimennya positif, ya kita manfaatkan saja. Tapi balik lagi nih teman-teman, disclaimer on ya, jadi teman-teman jangan merta-merta saya mention jelaskan seperti itu teman-teman langsung masuk saham ya, balik lagi. Teman-teman juga harus lakukan analisa juga, lalu keputusan beli ataupun jual balik lagi ke tanggung jawab teman-teman masing-masing. Nah, untuk emitennya sendiri dari kita itu juga tadi sektor keuangan sudah saya mention, ada BBNI itu masih bisa diperhatikan. Saya lihat ada potensi untuk buy on support di situ. Lalu ada BBRI ini masih bisa ada potensi trading buy. Bovin dan juga Arto ini juga masih bisa diperhatikan, masih ada potensi trading buy di situ. Nah, jadi untuk balik lagi ini saya ulangi, untuk saham sektor keuangan ada BBNI, terus BBRI, lalu Bevin, terus ada Arto, itu bisa diperhatikan. Lalu beralih nih ke emiten lainnya nih, saya juga lihat nih beberapa data yang baru rilis juga itu dari sektor konstruksi atau infrastruktur lebih tepatnya. Itu ada ADI, PTPP, dan Wika. Karena ini kebetulan 3 emiten tersebut saya lihat juga baru rilis data-data baru seperti PTPP, dia merilis data realisasi kontrak terbaru mereka per bulan Juni kemarin yang cukup memuaskan. Terus Wika juga sama, terjadi peningkatan juga nilai kontrak baru mereka yang diperoleh. Lalu untuk ADI mungkin teman-teman juga sempat dengar ya, ADI ini ada proyek LRT di sini, dan di sini LRT juga sedang uji coba, jadi saat tidak langsung cukup menjadi sentimen positif untuk emiten ADI. Nah jadi overall nih mungkin saya simpulkan kembali ada saham-saham yang pertama BBNI, BBRI, Bevin, Arto, ADI, PTPP, dan Wika, itu yang bisa diperhatikan oleh teman-teman. Seperti itu Mas Ari. Oke, terima kasih Mas Tio. Mungkin ini untuk sektor atau emiten yang bisa dipertimbangkan untuk teman-teman kalau yang belum punya untuk beli gitu ya Mas. Nah, untuk yang emiten yang sebaiknya untuk teman-teman perhatikan untuk ini, untuk cut loss atau itu dijual gitu yang bahaya gitu Mas untuk di hold sekarang. Oke. Nah, mungkin kalau untuk emiten saya mungkin nggak bisa gitu spesifik ya, ini mungkin lebih ke arah sektor nih, karena memang sektor nih juga cukup bisa dikatakan lagi ada rotasi juga, karena kondisinya juga sentimennya juga mulai mereda. Tadi mungkin sudah saya kasihin juga di awal ada sektor energi, ini walaupun memang beberapa masih ada potensi rebound, tapi teman-teman balik lagi, perlu filter kembali atau analisa kembali, karena nih tadi juga rata-rata teman-teman yang tanya, itu juga emiten-emitennya bergerak di energi, itu so far juga indikasinya ada potensi untuk koreksi di situ. Jadi saran saya teman-teman berhati-hati dulu untuk sektor energi. Mungkin kalau sudah punya bisa manfaatkan profit taking saat ini. Kalau yang ingin masuk saran saya hindari dulu karena ada potensi untuk koreksi di situ. Nah, sektor lainnya mungkin teman-teman saya yang bisa saya wanti-wanti untuk hati-hati juga adalah sektor healthcare, karena kebetulan nih healthcare dari hari Senin kemarin itu cukup mengalami penguatan karena menyusul, mungkin teman-teman juga sempat dengar atau mungkin yang belum dengar, itu adalah pengesahan RUU Omnibus Kesehatan. Nah, itu yang so far bisa dikatakan cukup positif, di mana memang healthcare tuh semenjak hari Senin ini cukup mengalami rally ya sampai hari ini. Jadi saran saya mungkin kalau teman-teman yang sudah punya saham sektor-sektor healthcare mungkin sudah bisa mempertimbangkan untuk profit taking beberapa waktu kemudian atau beberapa hari kemudian. Nah kalau teman-teman yang ingin masuk, saran saya lebih ke arah hati-hati dulu di sini. Kalau ingin masuk, lihat dulu, lakukan analisa kembali. Kalau masih ada peluang untuk rebound lanjutan, teman-teman bisa masuk ke saham-saham di sektor healthcare. Kalau memang ada indikasinya sudah mulai mereda, ada potensi pullback, saran saya hindari dulu. Pantau dulu seperti apa. Jadi balik lagi, mungkin saran saya mungkin yang bisa dihindari saat ini adalah sektor energi dan juga healthcare. Lebih ke arah hati-hati dulu di situ. Seperti itu Mbak Sari. Oke,
Baik, kalau boleh disimpulkan ya Mas, tadi untuk sektor keuangan, untuk sektor yang bisa dipertimbangkan teman-teman untuk mau masuk itu ada sektor keuangan dan juga sektor konstruksi. Dan untuk sektor yang perlu diwanti-wanti itu sendiri ada sektor energi yang sudah teman-teman banyak tanyain tadi, dan juga untuk sektor healthcare. Nah, mungkin Mas, ini udah hampir 30 menit nih. Terima kasih banyak Mas, sudah banyak udah sharing Ya, dan sharing. terima kasih Mas Ari. Mungkin kita akan ketemu di next live market update. Terima kasih banyak Mas Rio, saya izin end live-nya ya. Ya. Selamat sore Mas Rio. Terima kasih Mas Ari. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore.